Kini mengisahkan tentang kedatangan Shiv ke sekolah, membuat Anandi ingat masa kecilnya. Sementara Gauri mengaku tak tenang tanpa Jagdish di rumah, berawal saat Anandi dan para muridnya akan memulai makan siang bersama di sekolah. Dipimpin oleh Anandi, mereka pun membaca doa sebelum makan bersama-sama. Setelah selesai berdoa, Anandi menyuruh muridnya untuk makan makanan yang sudah ada di hadapan masing-masing. Namun, salah satu muridnya menyuruh Anandi untuk makan terlebih dahulu. Semua muridnya pun ikut-ikutan menyuruh Anandi untuk makan terlebih dahulu. Anandi lalu menenangkan muridnya dengan candaannya. "Dengar, kalau aku memakan punya kalian semua, maka aku akan membesar seperti balon," ujar Anandi pada semua muridnya. Mendengar guyonan Anandi, semua muridnya itu pun tertawa. Akan tetapi, muridnya pun tetap memaksa Anandi untuk mencicipi makanan mereka. Anandi lalu mengiyakan kehendak semua muridnya. Ia kemudian mencicipi makanan mereka. Tak hanya itu, Anandi juga memberikan penilaian cita rasa terhadap makanan muridnya. Tiba-tiba, Shiv datang dan menyuruh Anandi untuk mencicipi jalebi miliknya. "Coba makanlah jalebi ini juga," ujar Shiv yang datang tiba-tiba. "Aku kesini hanya untuk memberikanmu jalebi saja," ucap Shiv. Ia pun memberikan jalebi itu pada Anandi. Shiv bahkan mengatakan bahwa dirinya mengetahui kalau makanan tersebut kesukaan Anandi. "Aku tahu kau suka jalebi," paparnya. Anandi pun teringat kenangan waktu kecilnya bersama seorang pria yang memberikannya jalebi. Waktu itu, ia mengatakan dirinya sangat menyukai jalebi. Shiv lalu memberikan jalebi dan menyuruh Anandi untuk menyantap makanan itu. "Silahkan," katanya. Namun, Anandi menolak makanan pemberian Shiv. Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya sekarang tak menyukai jalebi. "Tidak, sekarang aku sama sekali tak menyukai jalebi," tutur Anandi. Akan tetapi, jika Anandi tak ingin makan, maka muridnya mengancam tak ingin makan juga. "Jika kakak tak ingin makan, maka kami juga tak ingin makan," tegas para murid. Dengan rasa terpaksa, Anandi lalu memakan jalebi yang ada di tangan Shiv. Anandi lalu pergi dan menghapus tulisan yang ada di papan tulis. Ia bahkan meneteskan air mata lantaran teringat masa kecilnya dulu. Sementara Shiv hanya bisa terdiam memandangi Anandi. Di sisi lain, Jagdish keluar dari kamar dan membawa barang-barangnya. Gauri yang duduk di kursi, ia lalu berdiri dan menyuruh Jagdish untuk menjaga dirinya sendiri. Bahkan Gauri mengingatkan Jagdish agar segera kembali jika pekerjaannya selesai. Gauri mengatakan bahwa ia tidak tenang tanpa adanya Jagdish. "Aku tidak akan tenang tanpa dirimu," lanjutnya. Mendengar perkataan Gauri seperti itu, Jagdish pun mengajak istrinya untuk ikut bersamanya. "Ayo ikut bersamaku," ajak Jagdish. "Jagdish, jangan membuatku merasa bersalah. Kau pasti sudah tahu alasannya kan?" sahut Gauri. "Tidak masalah," jawab Jagdish. Gauri pun berterima kasih pada Jagdish lantaran sudah mau mengerti dirinya. "Terima kasih karena kau sudah mau mengerti," kata Gauri. Jagdish pun lalu pergi untuk mengurus soal dirinya dan Anandi. Sekian untuk cerita hari ini. Nantikan kelanjutannya hanya di channel Muhammad Amin. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mengetahui cerita-cerita update lainnya. Terima kasih.